nyampein lagi, oh ya udah mak besok terbang ke Singapura. Tepat mak terbang sampai Singapura jam setengah 4 kalau nggak salah. Setengah 4 sudah nyampe di Changi, mak ngebel lagi tuh. Saya kasih tahu sama Olga, coba handphonenya dikasih sama Olga. Saat kematian Olga, Sudah tidak ada napasnya, itu memang pukul 4.30. kenangan istimewa kabar-kabari dengan almarhum Olga. Nih, baju cewek gue nyewa. Kemarin gue diajak show sama Dewi Sandra. Penghibur sejati namun menyimpan hidup yang getir. Kan orang nggak pernah tahu kalau di TV kesannya gue tuh heboh, rame, seru. Tapi orang nggak pernah tahu kalau gue di kamar tuh nangis mulu. Kepulangan almarhum Olga Syahputra rupanya menilaskan banyak tanda dan firasat. Semua firasat mulai terbaca sejak almarhum mulai sakit. Dan inilah penampilan terakhir almarhum sebelum menghilang dari publik dan layar kaca. Malam itu tanggal 6 April 2014, usai syuting di sebuah televisi swasta, kondisi Olga tiba-tiba memburuk. Tubuhnya sangat lemah, berjalan terhuyung dengan wajah pucat. Tengah malam itu juga, ia paksakan diri untuk berobat ke tabib alternatif supranatural Umi Zubaidah. Karena tidak kuat menunggu, Olga yang kesakitan memilih merebahkan diri di kursi teras rumah. Mau pulang, lemes banget. Ngantuk. Itulah malam terakhir Olga muncul di hadapan publik, karena setelahnya ia dirawat intensif di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Belakangan ia dinyatakan terkena kanker kelenjar getah bening dan meningitis atau radang selaput otak. Ayo, nanti trip tahu. Kasih maaf. Bener tadi gue udah telepon Mbak Erti. Terus harus telepon Mbak Erti, gue juga kaget. Katanya dia meninggal Jam 5. jam 5 waktu di Jakarta. Jam 4 di Jakarta, jam 4 Dia sana. kayaknya. Kalau jam 5 jam Jakarta Singapura berarti di sana berarti kalau di jam 5 berarti jam 6 sana ya. Jam 6 sana maghrib. Iya. Sejak dirawat di Singapura, kondisi Olga menjadi misteri. Namun kematiannya rupanya sudah meninggalkan banyak firasat. Salah satu tanda yang paling jelas adalah dalam rupa mimpi. Dia ngajarin saya itu gitu bahwa apalah artinya semua ini, kekayaan ini semuanya harus rendah diri Jupe, bahwa semua itu akan cepat diambil sama Allah, akan kembali lagi ke Allah. Kita harus saling memberi ilmu. Kesederhanaan itu harus tetap kita jaga. Makanya kayak aku semuanya yang kayak memang kalau deket sama Olga ya kita diajarkan kesederhanaan gitu tetap. Dia yang selalu buat saya ketawa. Dia yang ngebuat saya bisa jadi seperti ini. Dia yang ngebuat saya tuh ngelucu kayak gini. Saya tuh banyak belajar dari dia, dan dia tuh orangnya nggak pelit ilmu sama sekali. Kalau ketemu tuh dia suka mancing aku ketawa. Dia tuh pokoknya sukanya bareng-bareng, ketawa, ngakak. Itu yang dia makan bareng, ketawa, ngakak. Jadi kalau melihat aku diam, saya mah, apain lu ini? Dia mancing-mancing supaya aku ketawa gitu, ntar ketawa bareng. Munculnya Olga dalam mimpi rekan-rekannya kini mulai dibaca sebagai pesan perpisahan. Almarhum bukan saja ingin melepas rindu setahun berpisah, tetapi juga ingin menyapa sebelum berpulang. Semua menjadi jelas ketika terkuak bahwa di Singapura, Olga rupanya dalam kondisi tidak sadarkan diri dan diyakini koma. Selembar foto sempat beredar memperlihatkan sang komedian dalam posisi terbaring dengan selang infus di hidungnya. Olga dikabarkan
sudah tidak ada napasnya. Itu memang pukul 4.30. Kebetulan di sana juga semua keluarga ada di sana, berikut manajer, Mapera, Mas Sigit, Bontot, Bang Billy, terus Kato, ibunya juga, saya juga di situ menghadiri dengan tidak ada napasnya. Jadi memang kita ngadirin. Pas tepatnya jam 4.30. Kita ke sana kan kebetulan memang dari Jakarta terbang ke sana baru 2 hari. 2 hari emang agak membaik. Saya di sana nih. Pas besok lusanya, itu agak buruk itu. Ngedrop mulu dari 112 turun sampai 108, turun lagi 105, turun 104, turun. Nah, nggak lama kan Mak masih di Jakarta nih. Telepon Mapera, Pak, Bapak udah nyampe di mana? Bapak udah nyampe di Singapura. Ya nanti Mak bisa nggak bisa harus terbang ke Singapura. Ya nanti besok pagi Mak berangkat ke Singapura. Oh ya udah Mak, masalahnya keadaan Olga sangat buruk. Saya sampaikan lagi. Oh ya udah Mak besok terbang ke Singapura. Tepat Mak terbang sampai Singapura jam 3:30 kalau nggak salah. 3:30 sudah nyampe di Changi. Mak ngebel lagi tuh. Saya kasih tahu sama Olga. Coba handphonenya dikasih sama Olga. Didengerin di kuping. Saya kasih tahu lagi. Iya mak. Tuh naik tuh. Kalau ada suara maknya naik. Sesudah itu udah nggak ada suara mak, turun lagi. Jadi kalau ada suara mak Pera itu selalu naik, jantungnya, apanya bang, dari napas semua naik. Tapi kalau pas mak nggak ada suaranya, turun. Hasrat pulang Olga itu rupanya sebuah firasat kematian. Almarhum Olga akhirnya memang pulang ke Jakarta, namun dalam kondisi berbeda. Ya pastinya kita kehilangan ada satu karakter yang memang hilang di dahsyat ya, yaitu contohnya karakternya Olga. Yang pastinya karakternya Olga itu kan beda dari yang lain, dinantikan juga. Pas Yoga masih di RSPI, cuma nitip gitu doang. Jangan pernah lupa sholat. Kalau bangun tadi, jagain bapak sama mama, adik-adik. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sang komedian itu kini telah tiada. Olga akhirnya menyerah pada takdir ilahi setelah 1 tahun bergelut dengan sakitnya. Olga lahir dari keluarga yang sederhana, akrab dengan air mata penderitaan. Nasib baik mulai memayungi sejak bersama Raffi Ahmad memandu program acara dahsyat. Pemirsa, inilah tangisan-tangisan sedih seorang Olga Syahputra. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Ciao. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sang komedian yang selalu menyegarkan pagi hari jutaan pemirsa televisi itu kini telah tiada. Kepergian Olga Syahputra telah menilaskan banyak kenangan indah bersama Kabar-Kabari. Sepanjang karir hiburannya yang terhitung singkat, hampir semua kenangan Olga terawat baik. Dalam lensa infotainment tertua ini, sosok Olga selalu jenaka
doyan bercanda, serta suka mengumbar tingkah konyol bahkan jauh-jauh hari sebelum sukses. Nih, baju cewek gue nyewa. Kemarin gue diajak show sama Dewi Sandra.